Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang domain belajar. Seperti sudah diketahui sebelumnya, di video sebelumnya kita singgung sedikit tentang domain belajar. Di antaranya ada domain belajar kognitif atau dimensi proses kognitif, atau domain belajar di ranah pengetahuan. Domain adalah ranah, daerah, wilayah. Jadi, domain belajar adalah daerah belajar atau ranah belajar atau wilayah belajar. Jadi, untuk domain kognitif, ranahnya kita hanya fokus pada pengetahuan, bukan sikap, bukan keterampilan, hanya tentang pengetahuan. Nah, domain pengetahuan untuk jenisnya itu ada 4, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual itu adalah elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan faktual itu jenisnya ada pengetahuan terminologi, ada pengetahuan detail dan unsur-unsur atau kejadian, subjek, waktu, detail tertentu. Terminologi, istilah. Jadi tentang istilah-istilah itu masuk di pengetahuan faktual. Selanjutnya pengetahuan konseptual itu adalah hubungan-hubungan antar elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemennya berfungsi secara bersama-sama. Jenisnya yang pertama ada pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan prinsip dan generalisasi, pengetahuan teori, model, dan struktur. Jadi pengetahuan konseptual itu satu tingkat di atas pengetahuan faktual. Selanjutnya pengetahuan prosedural itu adalah bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mempraktikkan metode-metode penelitian dan kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode. Jenisnya, pengetahuan prosedural itu yang pertama pengetahuan tentang keterampilan bidang tertentu dan algoritma. Selanjutnya, pengetahuan tentang teknik dan metode pada bidang tertentu. Yang terakhir ada pengetahuan kriteria penggunaan prosedur secara tepat. Nah, di sini pengetahuan prosedural juga satu tingkat di atas pengetahuan konseptual. Selanjutnya ada yang paling tinggi itu adalah pengetahuan metakognitif, di mana pengetahuan tentang kognisi secara umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi kita sendiri. Di sini jenisnya ada yang pertama pengetahuan strategi, yang kedua pengetahuan tugas kognitif, termasuk pengetahuan konteks dan kondisi, dan selanjutnya pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi untuk domain pengetahuan itu yang paling rendah adalah pengetahuan faktual dan yang paling tinggi adalah pengetahuan metakognitif. Nah, di sini untuk di domain kognitif untuk taksonomi Bloom itu ada 6, C1 sampai C6. Untuk taksonomi Bloom lama itu ada C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintetis, dan C6 evaluasi. Jadi ini adalah taksonomi atau tingkatan-tingkatan pengetahuan kognitif menurut Bloom. Sedangkan untuk yang baru, C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta, di mana untuk taksonomi Bloom C1 sampai C3 itu adalah low order thinking atau
LOTS. Nah, sedangkan untuk yang C4, C5, dan C6 itu high order thinking atau HOTS. Jadi soal-soal HOTS itu adalah soal tentang menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau hanya sekedar pengertian, pemahaman, contoh, terus mengaplikasikan rumus, misalkan itu adalah di tingkatan low order thinking. Nah, menurut Bloom, ranah belajar itu terdiri dari yang pertama, ranah kognitif. Itu berkaitan dengan hasil belajar intelektual. Selanjutnya, ranah afektif. Itu berkaitan dengan hasil belajar sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, itu ada ranah psikomotorik. Itu berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan dalam bertindak. Jadi, ranah belajar itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik menurut Bloom. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai taksonomi Bloom yang terbaru. Dari C1 sampai C6. Untuk yang C1, yang pertama yaitu mengingat, itu adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Di sini mengingat itu terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama itu mengenali, yang kedua itu mengingat kembali. Nah, penjelasan untuk mengenali atau mengidentifikasi itu adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang untuk membandingkannya dengan informasi yang baru saja diterima. Di sini format asesmennya atau format penilaiannya bisa menggunakan format benar salah, menjodohkan ataupun pilihan ganda. Contohnya, benar atau salah satuan panjang adalah meter. Ini adalah salah satu contoh soal C1 tentang mengenali. Selanjutnya yang kedua itu ada mengingat kembali. Mengingat kembali berarti mengambil ingatan pengetahuan kembali, mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Siswa mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya ketika diberi soal. Di sini format asesmennya dapat berbeda-beda dalam hal kuantitas dan kualitas petunjuk yang diberikan kepada siswa. Nah, misalkan untuk yang petunjuknya lemah, siswa diberi pertanyaan, apakah meter itu? Sedangkan untuk petunjuk yang kuat, siswa diberikan soal dalam pengukuran meter adalah ukuran untuk titik-titik-titik. Ini adalah salah satu contoh soal C1. Selanjutnya, C2, memahami. Memahami itu adalah mengkonstruksi makna atau membentuk makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Di sini C2 ada 7 subbagian. Yang pertama menafsirkan, kemudian mencontohkan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan yang terakhir menjelaskan. Nah, untuk yang menafsirkan atau mengklarifikasikan, memparafrasekan, merepresentasikan, atau menerjemahkan, itu adalah mengubah satu bentuk gambaran. Misalkan angka jadi bentuk yang lain, misalkan dari angka menjadi kata-kata. Di sini untuk format asesmennya, yang tepat itu adalah berupa soal esai atau isian singkat, di mana siswa bisa mencari jawaban. Informasinya dalam satu bentuk dan siswa diminta untuk menyusun atau memilih informasi yang sama dalam bentuk yang berbeda. Contohnya, bagaimana gerak bola A, B, dan C. Nah, di sini kita tahu bola A dia bergerak dengan gerakan lurus beraturan. Bola B gerak lurus berubah beraturan. Gerak C, bola C, dia juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, antara B dan C sama-sama gerak lurus berubah beraturan, walaupun dia tidak sama persis, tetapi ciri-cirinya sama, yaitu semakin lama semakin
panjang atau semakin jauh jaraknya. Selanjutnya untuk yang mencontohkan, berarti memberikan contoh, mengilustrasikan. Nah, format asesmennya bisa isian singkat ataupun pilihan ganda. Contoh, mana yang merupakan bahan konduktor? A. Besi, B. Kain, C. Kayu, D. Tisu. Nah, setelah siswa memahami, dia pasti bisa memberikan contoh bahan-bahan konduktor. Selanjutnya mengklasifikasikan, mengkategorikan atau mengelompokkan. Nah, proses kognitif yang melengkapi proses menjodohkan. Mengklasifikasikan untuk format asesmennya bisa isian singkat, bisa juga pilihan ganda. Contohnya, siswa diberikan bahan-bahan yang terdiri dari besi, baja, aluminium, kayu, dan karet. Kemudian siswa ditanya, bahan isolator ini ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, dari sini siswa akan mengelompokkan yang memiliki ciri-ciri yang sama untuk bahan isolator dari bahan-bahan yang sudah disediakan. Selanjutnya merangkum. Merangkum itu mengabstraksi tema umum atau poin-poin pokoknya atau membuat ringkasan informasi. Nah, di sini format asesmennya bisa isian singkat ataupun pilihan ganda. Contoh, saat mempelajari teori atom, siswa diminta membaca paragraf tanpa judul. Kemudian siswa diminta untuk memberikan judul yang tepat untuk paragraf tersebut. Jadi, garis besarnya paragraf itu membicarakan atau membahas tentang apa. Selanjutnya, menyimpulkan, menyarikan atau membuat sari atau inti, atau membuat kesimpulan yang logis. Di sini proses menemukan pola dalam sejumlah contoh. Untuk format asesmen dari menyimpulkan itu bisa menggunakan tes melengkapi, tes analogi, dan tes pengecualian. Contoh, siswa diberikan 3 soal. Nah, 2 diantaranya berkenaan dengan satu prinsip, sedangkan yang satunya berkenaan dengan prinsip yang berbeda. Kemudian dari sini siswa bisa diberikan pertanyaan yang termasuk ini apa, kecuali apa, seperti itu. Selanjutnya untuk membandingkan. Di sini membandingkan ya berarti kita membandingkan satu dengan yang lain. Nah, untuk format asesmennya berupa pemetaan. Siswa memetakan 2 objek atau masalah. Contoh, siswa diminta untuk menjelaskan secara mendetail perbandingan antara baterai, kabel, dan resistor dalam rangkaian listrik di satu sisi dan pompa air, pipa, dan susunan pipa dalam rangkaian aliran air di sisi yang lain. Membandingkan nanti hasilnya adalah sama atau tidak, setara atau tidak. Nah, selanjutnya menjelaskan. Menjelaskan berarti memberikan penjelasan, membuat model sebab akibat dalam sebuah sistem. Misalkan menjelaskan bagaimana cara kerja hukum fisika dasar. Untuk menjelaskan, format asesmennya bisa berupa tugas penalaran. Tugas penalaran itu intinya bisa dicirikan dengan pertanyaan mengapa. Nah, selanjutnya tugas penyelesaian masalah atau desain ulang. Itu bisa dengan menggunakan kalimat tanya bagaimana. Selanjutnya tugas untuk memprediksi. Pertanyaannya dengan menggunakan kalimat tanya apa. Selanjutnya bisa digunakan untuk mengakses kemampuan siswa dalam menjelaskan. Nah, contohnya, jelaskan apa yang terjadi pada arus listrik ketika ditambahkan sebuah baterai pada rangkaian listrik. Contoh yang lain lagi yaitu dengan memperlihatkan video tentang pelangi. Kemudian kita meminta siswa untuk menjelaskan proses terjadinya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari pertanyaan untuk ranah C2. Selanjutnya, ranah C3 yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu menerapkan atau menggunakan.
Nah, di sini di C3 itu ada dua, yaitu mengeksekusi dan mengimplementasikan. Untuk mengeksekusi, berarti sesuai dengan judulnya, mengeksekusi, pengertiannya melaksanakan, berarti menerapkan suatu prosedur pada tugas yang familiar. Nah, untuk format asesmennya, siswa diberi tugas yang familiar dan dapat dikerjakan dengan prosedur yang telah diketahui. Contoh, jika diketahui kuat arus listrik sebesar 3 ampere, tegangan listrik 6 volt, maka tentukan besar hambatan listrik. Siswa sudah diberi pengetahuan tentang persamaan hukum Ohm. Jadi, siswa diharapkan bisa menggunakan hukum Ohm untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, untuk yang mengimplementasikan, sama menggunakan atau menerapkan suatu prosedur pada tugas yang tidak familiar. Nah, untuk format asesmennya, siswa diberi masalah yang tidak familiar, tetapi harus diselesaikan. Sebagian besar format asesmen dimulai dengan spesifikasi masalah. Contohnya, jelaskan pentingnya pemakaian sabuk pengaman menurut hukum Newton. Jadi, sebelumnya guru sudah menjelaskan tentang aplikasi dari hukum Newton. Kemudian siswa diberikan pertanyaan yang tidak familiar. Selanjutnya, ranah keempat yaitu menganalisis atau C4. Di sini menganalisis itu kita memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. Di sini C4 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membedakan. Kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, mengatribusikan. Untuk membedakan, siswa di sini diminta untuk memilah, memilih, memfokuskan, dan menyendirikan. Di sini siswa membedakan bagian materi pelajaran yang relevan dari yang tidak relevan, yang penting dari yang tidak penting. Nah, untuk format asesmen, membedakan ini bisa menggunakan kemampuan membedakan dapat diakses dengan soal-soal jawaban singkat, esai, ataupun pilihan ganda. Contoh, pilihlah rumus yang tepat untuk menghitung kalor ketika terjadi perubahan wujud dan ketika terjadi perubahan suhu. Jadi ini sudah satu tingkat di atas C3. Selanjutnya, contoh kedua, bagilah 4 proses penting dalam grafik perubahan wujud es menuju air. Di sini siswa disuruh untuk memilih-milih, memilah-milah bagian-bagian per bagian-bagian. Nah, selanjutnya untuk yang mengorganisasikan, di sini siswa membuat garis besar menentukan bagaimana elemen-elemen itu bekerja atau berfungsi dalam sebuah struktur. Di sini, siswa membangun hubungan yang sistematis dan koheren antar potongan informasi yang diperolehnya. Format asesmennya di sini bisa menggunakan mengorganisasi melibatkan proses menyusun sebuah struktur. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan garis besarnya, untuk membuat tabel. Nah, matrik atau struktur organisasinya. Tugas asesmennya dapat berupa esai ataupun pilihan ganda. Contoh, buatlah garis besar tentang laporan penelitian yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu mengatribusikan atau mendekonstruksi, yaitu menentukan sudut pandang, pendapat, nilai, atau maksud dibalik materi pelajaran. Format asesmennya dengan memberikan materi tulisan atau lisan. Kemudian kita meminta siswa untuk membuat atau memilih deskripsi tentang sudut pandang, pendapat, dan tujuan penulis atau pembicara. Selanjutnya, ranah yang kelima yaitu evaluasi atau C5.
mengevaluasi. Di sini kita mengambil suatu keputusan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini C5 memiliki dua bagian, yaitu yang pertama memeriksa dan yang kedua mengkritik. Untuk memeriksa, di sini siswa diminta untuk menemukan inkonsistensi atau kesalahan dalam suatu proses atau produk. Di sini siswa diminta untuk menentukan apakah suatu proses atau produk tersebut memiliki konsistensi internal atau tidak. Diminta untuk menemukan efektivitas suatu prosedur yang sedang dipraktekkan. Format asesmennya bisa berupa tugas-tugas memeriksa. Memeriksa apa? Memeriksa prosesnya, memeriksa produknya, seperti itu. Untuk contoh, siswa belajar menentukan apakah kesimpulan seorang ilmuwan sesuai dengan data-data observasinya atau tidak. Jadi siswa diminta untuk memeriksa. Selanjutnya mengkritik atau memberikan nilai. Menemukan inkonsistensi antara suatu produk dengan kriteria eksternal, yaitu dengan menentukan apakah suatu produk itu memiliki konsistensi eksternal. Nah, untuk format asesmennya diminta siswa untuk mengkritik suatu hipotesis, misalkan diminta siswa untuk memberikan pendapatnya sendiri atau siswa diminta untuk mengkritik pendapat orang lain. Contoh, di sini siswa diminta untuk menilai kelebihan atau efektivitas dan efisiensi dari suatu solusi untuk menyelesaikan masalah hujan asam. Nah, di sini misalnya mengharuskan semua pembangkit tenaga listrik suatu daerah untuk membatasi emisi asapnya sampai batas tertentu. Ini adalah salah satu contoh dalam ranah C5 atau evaluasi, mengevaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu C6 atau tingkatan yang paling tinggi, yaitu mencipta, membuat sesuatu yang belum pernah ada. Nah, di sini mencipta itu memadukan bagian-bagian untuk membuat sesuatu yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinal. Di sini C6 terdapat 3 cabang atau 3 bagian. Yang pertama merumuskan, yang kedua merencanakan, yang ketiga memproduksi. Untuk merumuskan, di sini siswa diminta untuk membuat hipotesis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah diberikan. Siswa belajar membuat hipotesis untuk menjelaskan fenomena yang diamatinya. Nah, format asesmennya berupa esai yang meminta siswa membuat hipotesis. Contoh, Ani dan Ana bermain perosotan saat berwisata ke kolam renang. Bentuk lintasan perosotan Ani dan Ana berbeda. Ani meluncur pada perosotan berwarna biru, sedangkan Ana meluncur pada perosotan yang berwarna merah. Ani dan Ana meluncur pada ketinggian yang sama. Saat awal meluncur, Ani dan Ana bergerak lambat dan semakin lama semakin cepat seiring dengan berkurangnya ketinggian. Apakah ada perubahan energi akibat hal tersebut? Jika Ani dan Ana meluncur dari keadaan diam dalam waktu yang sama, maka peluncur manakah yang bergerak lebih cepat dan lebih dahulu sampai ke bawah? Nah, jadi di sini siswa diminta untuk membuat hipotesis berdasarkan informasi-informasi yang diberikan. Nah, format asesmennya ini sebenarnya bisa juga berupa pilihan ganda, tapi kita lebih mudah itu membuat C6 dalam bentuk yang esai untuk yang merumuskan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada soal yang berupa pilihan ganda dengan kita memberikan hipotesis-hipotesis yang kemungkinan akan dipilih oleh siswa. Selanjutnya, merencanakan. Itu memberikan atau membuat rencana atau mendesain langkah-langkah atau solusi atau yang lainnya. Nah, format asesmennya bisa meminta siswa mencari solusi yang realistis, mendeskripsikan rencana-rencana penyelesaian masalah, atau memilih rencana-rencana penyelesaian yang
tepat. Contohnya, mendesain penelitian untuk menguji hipotesis. Hipotesisnya, semakin panjang tali, maka semakin kecil frekuensi pada ayunan pendulum atau bandul. Dengan hipotesis ini, kita meminta siswa untuk mendesain penelitian untuk membuktikan hipotesis ini. Selanjutnya, yang terakhir ada memproduksi atau membuat, membangun, mengkonstruksi. Itu menciptakan suatu produk yang belum pernah ada. Nah, format asesmennya yaitu tugas berupa merancang. Contoh, buatlah mesin kalor dengan efisiensi yang mendekati 100%. Atau bisa juga buatlah alat yang orisinil yang menerapkan prinsip Archimedes. Di sini sebenarnya untuk domain atau ranah C1 sampai C6 ini bisa berupa esai, bisa berupa pilihan ganda, tergantung kekuatan atau tergantung tingkatan dari soal-soalnya. Kalau kita memberikan esai, berarti kita memberikan kebebasan siswa untuk menjawabnya. Kalau kita memberikan pilihan, berarti kita juga harus memberikan pilihan yang tepat dan sesuai dengan ranah yang diberikan. Sekian untuk penjelasan tentang domain kognitif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.